Halo semuanya, selamat datang di channel Coffee Technician, masih sama Om Surya. Hari ini kita bahas mesin espresso yang kelasnya rumahan, banyak juga dijual di marketplace, namanya Kova ya, ini mesinnya. Nah, nanti kita akan bahas dari form factor sampai dalemannya nih, ini spesial kita akan buka dalemannya ya. Oke langsung aja, jangan lupa untuk share dan subscribe channel kita ya, thank you. Ini adalah espresso mesin Kova. Ini kisarannya sangat terjangkau harganya, dimulai di under 2 million ya, di bawah 2 juta. Jadi teman-teman yang mau beli mesin espresso yang murahan, bisa juga alternatifnya ini, Kova. Dan Coffee Technician sini nggak di-endorse ya, kita tetap dalam rangka menerangkan setiap mesin kopi yang ada di Indonesia dan hype-hype-nya ya. Jadi ini mesin kopi Kova, datang ke Coffee Technician, dia minta diservis karena sudah dipakai dan perlu perawatan lah ya. Oke, jadi sekalian bikin konten nih gini. Ini Kova. Nah, ini form factor-nya seperti ini. Ini front panel seperti biasa, yang tampak depan disebutnya front panel. Ini side panel, right panel ya, kalau dari saya side panel yang sebelah kanan. Ini side panel yang sebelah kiri. Dan ini back panelnya. Seperti biasa, mesin-mesin rumahan itu punya tangki. Biasanya seperti itu ya. Tangki bisa dicopot. Nah, gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa tahulah gambaran dasarnya untuk mesin-mesin itu. Oh, klasifikasi rumahan begini, klasifikasi komersial gini, office begini, gitu ya teman-teman semua ya. Nah, untuk Kova ini di front panelnya seperti biasa kita akan ada namanya petunjuk suhu on off, espresso switch, steam switch. Ini steam switch ya, ini espresso switch. Di sini nanti ada lagi panel sampingnya. Ini namanya steam switch juga, tapi ini yang lebih ke arah pembuka tekanannya ya, keran untuk membuka steamnya ya di sini. Ini dari elektroniknya seperti ini ya. Nah, ini water dripnya nih, water dripnya. Ini steam one-nya, seperti biasa ya teman-teman, ini steam one-nya. Ini untuk water drip, dia plastik, material plastik, aluminium, ini stainless ya, tapi yang tipis lah ya stainlessnya. Ini besi, tapi dia juga hanya untuk aksen. Memang dia menghantarkan panas juga kan, dalamnya ada boiler, nanti kita buka dalamnya. Nah, ini seperti biasa belakangnya tangki, tangkinya seperti ini ya. Ada minnya, ada maxnya, tangki di sini nanti ada tempat untuk si tangki ini mengalirkan air ke dalam pompa. Nah, seperti ini tangkinya ya teman-teman semua. Kalau untuk operasionalnya seperti biasa, on off, tunggu panas sampai, ekstraksi espresso. Sudah selesai, nanti kita panaskan si pemanas untuk steamnya, baru kita buka di sini steamnya ya teman-teman semua ya. Oke ya. Nah, dari form factor ini nanti kita buka dalamnya. Ini udah dibuka tadi, udah dirawat sama Coffee Technician. Nanti teman-teman bisa lihat topologi dari mesin rumahan itu seperti apa. Ini ya teman-teman semua, ini sangat jarang nih, nggak ada channel lain yang membuka topologi dari sebuah mesin. Di sini hanya untuk kita saling belajar ya, sama-sama belajar. Topologinya di sini ada pompa. Di sini ada jalur air yang dia ada di micro boiler. Ini micro boiler, tempat pemanasan air. Biasanya ada yang menggunakan thermoblok atau micro boiler kalau untuk mesin-mesin rumahan. Kalau untuk mesin di atasnya lagi, kita bisa lihat boilernya kapasitasnya berapa liter. Karena kapasitas boiler bukan kapasitas tangki ya teman-teman semua. Jadi dari tangki nanti dia di sini ada, tadi kita bilang plugnya atau tempatnya untuk menyedot air ke pompa. Dari pompa nanti dia mengalirkan ke boiler sini. Boiler sini, ini boiler ya, micro boiler. Nanti dari sini dibagi lagi melalui switch ini tadi. Jadi setiap pompa itu punya fungsi masing-masing. Ketika setiap switch punya fungsi masing-masing kepada pompa. Seperti ini untuk espressonya, ini untuk steamnya dengan satu pompa ya, dan dia melewati boiler. Seperti ini ya teman-teman semua dalemannya. Dari pompa naik dia jalurnya nanti dibagi jadi dua, ada yang jalur menuju ke boiler lalu ke group head, nanti ada menuju ke boiler lalu ke steam. Ini umum, mesin-mesin Rancilio Silvia pun juga pakai yang seperti ini. Banyak yang pakai konsep seperti ini ya, konsep dari topologi dari sistem di dalam mesin ini. Standarnya seperti ini secara umum gitu. Nah, ini Kova ya. Oh ya Om, gimana nih Kova, kan murah tuh, daya tahan seperti apa? Kalau ada yang nanya ya. Kalau kita bicara murah, kita jangan bicara daya tahan, karena
semua pasti berbanding lurus antara harga dengan durabilitas. Kita bukan lagi bicara kualitas ya, tapi harga dan durabilitas, karena pasti akan berbeda. Karena ada juga mesin yang kecil seperti ini, Rancilio kan seperti ini kecil, harganya 17 juta. Nah, durabilitasnya pun sudah berbeda. Karena ketika bicara durabilitas, maka di dalamnya ada kualitas, ada konsistensi, ada istilah katanya mesin ini seperti apa gitu ya, teman-teman semua. Jadi ada harga, ada durabilitas, ada harga, ada kualitas. Jadi sangat banyak kita menilai untuk sebuah mesin espresso ya, teman-teman semua. Oke. Nah, Kova ini seperti ini. Oh, Coffee Technician saya sudah beli, gimana nih? Ya sudah, tidak masalah. Kalau sudah beli, berarti kita tinggal gunakan mesin ini secara tepat. Perhatikan, tepat ini adalah bukan berarti kita pakainya seperti mesin-mesin komersil, tidak. Gunakan secara tepat, ketika di rumah, maka voltasenya harus tepat. Ya, terutama itu. Kedua, airnya harus ya minimal kita pakai yang airnya less mineral ya. Nah, terus kopinya ya standar, kita bisa pilih banyak kopi-kopi di marketplace, di online juga banyak ya. Terus kalau dia nanya lagi, buat di cafe bisa nggak? Bisa dengan tepat, itu hal yang berbeda ya teman-teman semua. Jadi kalau bicara bisa, jangankan mesin, kita bicara yang manual aja bisa ya untuk di cafe. Tapi kalau bicara tepat, nanti kembali lagi konsepting di awalnya seperti apa di bisnis tersebut hingga memutuskan untuk membeli mesin ini ya, gitu ya teman-teman, atau memutuskan untuk menggunakan manual. Karena kita bicara bisa, apapun yang kita bicarakan bisa, pasti akan bisa. Tapi kalau bicara tepat, belum tentu. Ya, bisa dan tepat itu sangat berbeda. Gitu ya teman-teman semua. Jadi harus memahami antara bisa dan tepat. Gitu. Jadi kalau udah ini buat, saya sudah beli Om Surya, terus dipakai di cafe saya gimana? Ya nggak masalah. Kan bisa dipakai. Tapi kalau bicara tepat, kembali lagi kepada konsep di awalnya untuk membangun kafenya. Oke ya, ini Kova ya, kita balik lagi ke sini. Jadi Kova itu seperti itu. Micro boiler, terus juga pompanya standar pakai vibra, dan dia ini wattnya itu ada di bawah seperti biasa yang kayak gini-gini. Ini wattnya 1050 ya teman-teman, wattnya seperti biasa mesin-mesin rumahan semua standar lah ya, di atas 1000. Kalau di bawah 1000 biasanya nanti ada pembeda lagi apa gitu ya. Nah ini Kova buat teman-teman. Kesimpulannya, Kova ini mesin rumahan, bisa digunakan untuk kita ngopi, bisa digunakan untuk kita menikmati espresso di rumah. Kita mau bikin cappuccino juga bisa, cafe latte juga bisa untuk kita di rumah. Tapi kalau menurut Coffee Technician pribadi, ketika digunakan untuk komersil, maka kita harus upgrade lagi. Pilihannya bukan ini. Kalau Coffee Technician sendiri ya, pribadi menyarankan tidak memilih ini. Lebih ke arah konsepting di awalnya seperti apa, membangun bisnis, karena setiap mesin bisa digunakan dalam bisnis, belum tentu tepat digunakan dalam bisnis, gitu ya teman-teman semua. Oke, sementara itu dulu dari Coffee Technician, dari Om Surya, untuk pembahasan Kova. Seperti biasa, nanti kita akan balik lagi dengan video-video berikutnya yang kita bahas tentang alat-alat, mesin-mesin. Ya, nanti kita sama-sama belajar di channel kita. Komen aja, akan selalu Coffee Technician balas. Kita sama-sama belajar di channel ini. Thank you and see you in next vlog. Bye-bye.